Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur masih diberikan kuat dan sehat. Sampai saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu di sepanjang hidup kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, di minggu yang terakhir bulan Mei, kita mau dengarkan firman Yahweh yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti ini. Dan orang-orang milik HaMasiah telah menyalibkan daging bersama nafsunya dan keinginan. Jika kita hidup oleh roh, kita juga dapat berjalan di dalam roh. Hendaklah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain sambil saling mendengki. Saudara, di minggu yang keempat ini, baru kemarin kita peringati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita tahu ada satu kebiasaan gereja setiap tahun berdoa 10 malam, dan pada minggu kemarin puncaknya untuk pencurahan Roh Kudus. Saat ini saya mau jelaskan bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus di akhir zaman ini, karena Roh Kudus itulah penolong yang sejati bagi kita. Pada kesempatan ini berikan temanya, Roh Kudus membuahkan kasih. Kalau kita ada di dalam dunia ini sampai hari ini, itu karena kasih daripada Yahweh juga yang masih memelihara kita, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Jadi saya memberikan tema untuk khotbah ini, Roh Kudus membuahkan kasih. Orang yang punya Roh Kudus pasti punya kasih. Sekali lagi, orang yang punya Roh Kudus pasti punya kasih. Dan orang yang punya kasih, pasti ada buah daripada kasih itu. Buah kasih itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi diri sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semua. Ayat 8. Kasih tidak pernah hilang, tetapi baik nubuat ia akan ditiadakan, maupun bahasa lidah ia akan berhenti, bahkan pengetahuan ia akan dilenyapkan. Yang kekal itu, saudaraku, adalah kasih. Karena kasih itu adalah Yahweh itu sendiri. Bagaimana dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepada yang memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita tahu kasih itu dimulai juga di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka memakaikan pakaian dalam dari daun
Yahweh masih memberikan kasih kepada mereka, mengganti pakaian mereka dengan kulit binatang. Di dalam perjanjian baru, kita tahu Yahweh menunjukkan kasih-Nya ketika manusia berdosa tidak bisa melakukan hukum Taurat itu, maka Yahweh sendiri turun dalam Yeshua HaMasyiah melakukan banyak mujizat, dan Yeshua juga mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, supaya manusia berdosa ditebus melalui tubuh dan darahnya, karena ada kasih daripada Yahweh itu. Jadi kalau kita katakan saya penuh Roh Kudus, tapi tidak ada kasih, itu perlu dipertanyakan. Sebab kita tahu orang yang memiliki Roh Kudus pasti punya kasih. Kalau orang punya kasih, pasti juga dia berpanjang sabar. Saya ambil contoh. Kita tahu, saudaraku, bagaimana ajaran daripada Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 4 yang berbunyi demikian. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Kita tahu ini ajaran daripada Yesus HaMasyiah bagi kita, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka, dan jangan mengutuk. Kita tahu zaman sekarang ada orang mengatakan aku sudah penuh Roh Kudus, tapi masih benci, pilih-pilih kasih, dan menyimpan kesalahan orang lain. Itu namanya tidak hidup di dalam kasih. Di dalam doa Bapa kami juga diajarkan dalam Matius 6 ayat 12, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti kami juga mengampunkan kepada pengutang kami. Artinya, jika kita diampuni Bapa di surga, kita juga mengampuni orang lain. Duluan kita mengampuni orang, baru kita minta ampun kepada Bapa di surga. Nah, kita tahu ketika Stefanus memberitakan Injil, maka dia dirajam pakai batu oleh ahli-ahli Taurat, dan ketika dia dirajam batu, maka dia berdoa dan sambil bertekuk lutut dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 6, dan sambil bertekuk lutut dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Yahweh, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah mengatakan itu, ia pun meninggal. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa Stefanus sudah memberitakan Injil. Pekerjaannya hal yang sangat mulia, tapi ahli-ahli Taurat tidak suka kepadanya, dan dibawa dia keluar kota, dilempari batu. Saat dilemparin batu, itulah doa dia. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sama seperti doa Yesus HaMasyiah ketika di atas kayu salib, Bapa ampunilah segala dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita perhatikan di sini, kasih itu kita disuruh untuk mengampuni. Kata mengampuni berarti melupakan, tidak mengingat-ingat lagi. Dan kalau kita sudah melupakan, jangan diungkit-ungkit lagi terus kekurangan, kesalahan orang lain. Kalau engkau masih mengungkit perbuatan orang yang berbuat salah kepadamu, berarti engkau belum hidup dalam kasih karena belum mengampuni. Ajaran daripada Yesus HaMasyiah, kita disuruh mengampuni. Saudaraku, berapa kali kita harus disuruh mengampuni? Hanya yaitu 70 kali 7. Kita disuruh mengampuni 70 kali 7 dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22. Petrus bertanya, berapa kalikah aku harus mengampuni orang lain? 7 kalikah? Tidak, tapi 70
kali 7. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, 1 tahun saja 365. Sementara kita disuruh mengampuni 70 kali 7, berarti 490 kali. Lebih banyak jumlah pengampunan daripada jumlah hari dalam setahun. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya Bapa di surga juga mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Kalau kita tidak diampuni, otomatis nggak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita tahu kasih itu adalah vertikal dan horizontal. Secara vertikal, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 38, kata Yesua, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Secara horizontalnya, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri dalam Matius 22 ayat 9. Jadi salib itu sudah memperdamaikan kita dengan Yahweh secara vertikalnya. Secara horizontalnya, Yeshua HaMasyiah memperdamaikan kita dengan sesama. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yeshua, hidup di dalam Roh Kudus, otomatis kasih kita benar kepada Yahweh, benar kepada sesama. Tapi sekarang ini begitu sulit sekali manusia mengasihi. Yang lebih menonjol adalah egonya. Selalu menganggap dirinya paling benar daripada orang lain. Padahal kita diajarkan supaya mengasihi musuh kita. Tadi saya sudah bacakan, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Sama seperti Stefanus tadi, ketika dia dilemparin batu, itu sangat menyakitkan. Tetapi kita tahu saat dia dilempari batu, dia berdoa. Ya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya ampuni mereka Bapa. Sekalipun Stefanus sudah sakit secara fisik, tapi hatinya ada Roh Kudus. Dia memiliki kasih. Dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melempari dia, maka dia pasti masuk kepada kerajaan surga. Saudaraku, di dalam jemaat Efesus kitab Wahyu pasal 2 ayat 4-5 ditegur oleh Tuhan Yesus karena jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Sekali lagi, jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Jadi Tuhan Yesus ingatkan supaya kembali kepada kasih mula-mula. Jangan awalnya kita mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, semakin lama semakin banyak kesulitan, mungkin kita ditipu orang. Belajarlah engkau mengasihi orang-orang yang merugikan engkau, yang menyakiti hatimu, karena kita harus belajar kepada Yeshua HaMasyiah, karena dia adalah teladan kita, dia adalah panutan kita, dia adalah contoh hidup kita yang benar. Kenapa kita harus mengasihi? Kalau kita nggak mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sama dengan benar, nggak mungkin kita masuk dalam kerajaan surga. Sekarang yang penting kita mau dihina orang, diejek orang, dipermalukan orang, lepaskan pengampunan dari hatimu. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Di mana ada pengampunan, di situ ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita tidak perlu takut.
pasti dijamin masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, biarlah kita benar-benar kalau sudah hidup dalam Roh Kudus, kita membuahkan buah kasih tadi, yaitu berpanjang sabar, bermurah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak memegahkan diri, dan tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari sesuatu yang bagi dirinya sendiri, tidak menghasut, tidak menghitung-hitung yang jahat, tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya. Ia tabah menanggung semuanya seperti Stefanus tadi. Jadi mari kita mulai praktekkan kasih. Jangan engkau berkata, aku sudah penuh Roh Kudus, tapi engkau egois. Engkau mengatakan, aku penuh Roh Kudus, tapi tidak mau tahu dengan orang lain. Itu sama dengan pekerjaan iblis. Lepaskan dirimu hal yang egois supaya engkau hidup dalam kasih, selalu memberi dan memberi. Itulah ajaran Yesus HaMasiah bagi kita, agar kita diselamatkan dan kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Biar melalui firman ini, jika kita memiliki kasih, pasti ada damai di hati kita dan dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat bersyukur betapa baiknya Engkau telah mengasihi kami, memberikan tubuh dan darah-Mu untuk menebus dosa kami, membenarkan kami, menjamin keselamatan kami. Bahkan Engkau naik ke surga sediain tempat bagi kami sebagai bukti kasih-Mu. Dan Engkau juga mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus itu membuahkan kasih di dalam hidup kami, dan kami hidup sesuai dengan pribadi daripada Yesus HaMasiah. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan di dalam hati anak-anak-Mu supaya semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya hidup di dalam kasih-Mu. Persatukan gereja-Mu semua, supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Juga hamba-hamba-Mu persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami, jagai terus dari berbagai hal yang tidak menyenangkan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.